kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa. Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita bersyukur atas ulang tahun sekolah Raja Wali kemarin 1 Agustus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih,
Kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan Kau beri anugerah, dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami dengan hati yang tulus, penuh iman dan cinta yang berserah diri sepenuhnya kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayamu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau membuka tangan-Mu ya Tuhan, dan memuat
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang telah ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Mereka tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak ini pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu Ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit dan memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak.
Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita masih mengingat bacaan minggu lalu, kita diajak oleh Tuhan Yesus agar jangan lupa memohon karunia harta ilahi, harta yang sungguh sangat berharga dan membuat kita bisa menjual apa yang paling berharga pada diri kita dan memiliki harta itu. Dan berharap bahwa dalam perjalanan waktu hal itu sudah menjadi milik kita. Untuk itulah kita boleh berkumpul lagi pada kesempatan ini untuk semakin mau dan ingin memperdalam, merenungkan sabda Tuhan, tanda kesatuan kita dengan Dia. Dan itulah yang boleh kita renungkan pada kesempatan ini, relasi dengan Allah dalam kasih. Nabi Yesaya mengajak kita membayangkan hal yang sangat aneh, di mana kita mendengarkan dalam bacaan pertama tadi. Di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payamu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapatkan makanan yang baik dan kamu akan hidup. Dengan ungkapan ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, datang dan makan tanpa membeli. Apa maksud hal ini? Apakah Tuhan lagi memberikan promosi atau makanan gratis tanpa bayar? Rupanya tawaran ini adalah suatu tawaran yang kita pahami dan kita mengerti dalam relasi dan hubungan. Seperti hujan turun ke bumi, tidak akan kembali tanpa hasil. Demikianlah kasih Tuhan kepada setiap kita manusia, tidak akan kembali tanpa buah. Maka sekali lagi, yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita ialah membangun relasi dan komunikasi dengan Dia dalam kasih yang sungguh-sungguh berangkat dari hati nurani yang paling dalam dan paling tulus. Jadi kasih Tuhan itu bukan sesuatu yang harus kita beli, bukan dagangan, dan dengan demikian butuhkan uang. Tetapi yang dibutuhkan adalah ketulusan dan keikhlasan untuk selalu mau datang kepadanya dengan setia dan penuh penyerahan diri. Karena kasih itu bukan barang dagangan, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh harus kita perjuangkan dalam seluruh kehidupan untuk boleh semakin merasakan hikmatnya kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Maka sebenarnya kenapa hal itu sepertinya tidak kesampaian? Masalahnya sebenarnya ada pada kita sendiri. Seringkali kita salah alamat mencari kepuasan, menghabiskan waktu tenaga untuk hal-hal yang
tidak benar-benar mengenyangkan ketika kita benar-benar sadar betapa berharganya relasi kita dengan Allah. Dengan demikian, genggaman kita dengan yang ilahi itu agak sulit kita tinggalkan dalam seluruh kehidupan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai pegangan dalam relasi dan hubungan dengan Tuhan, maka kita gampang saja untuk merelahkan itu, dan akhirnya kita lebih tertarik kepada hal-hal duniawi. Sehingga seringkali dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengatakan tidak ada waktu untuk Tuhan. Hari ini saya tidak mau pergi gereja, tidak ada waktu untuk berdoa dan seterusnya. Karena kita disibukkan dengan keterikatan duniawi kita yang kita rasa itu jauh lebih mendesak untuk kita handle dalam kehidupan ini. Bahkan dalam relasi dan hubungan dengan Tuhan, kita tawar-menawar seperti barang dagangan saja. Maka kalau kelihatan itu lebih murah, maka kita lari ke sana. Dan dengan demikian itu bagi kita jauh lebih mengenakan. Pada saat dalam menghadapi seluruh situasi kehidupan dan zona nyaman kehidupan kita terasa terganggu, kita dengan mudah untuk melepaskan keyakinan dan kepercayaan, harta yang sungguh-sungguh sangat berharga dalam kehidupan, dan kita lepaskan dari diri kita dan meninggalkan keyakinan, kepercayaan itu. Dan dengan demikian pada hari ini kita diajak untuk sungguh-sungguh membuat keterikatan itu dengan harga yang sungguh kita yakini dan kita percayai bahwa keterikatan kita dengan Tuhan ini sungguh-sungguh akan mengikat kita sehingga apapun yang terjadi harus kita perjuangkan. Dalam seluruh kehidupan, Rasul Santo Paulus mengingatkan kepada kita, menambahkan suatu hal yang harus menjadi permenungan, bahwa tidak ada penderitaan, bahaya, atau bahkan maut pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau begitu, yang bisa membuat kita menjauh dari kasih-Nya sebenarnya cuma satu saja, yaitu pilihan kita sendiri untuk melepaskan diri dari Tuhan, dan itulah bagian dosa dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kisah penggandaan roti di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini, di mana para murid dengan melihat dan mencoba merenungkan bagaimana alur cerita kisah Injil pada hari ini. Yang pertama, bahwa Yesus masih sedang berduka atas kematian Yohanes Pembaptis. Dan dia berusaha untuk merenungkan kematian Yohanes itu, dia naik perahu untuk mengasingkan diri. Mau dan ingin untuk melihat visi dan misi perjalanan hidupnya sebagai manusia untuk menghadirkan kemuliaan Bapaknya. Tetapi setelah sampai di seberang, ternyata orang banyak sudah banyak berkumpul berbondong-bondong, datang mencari dia, berkumpul. Lalu tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Akhirnya Yesus memberikan pelayanan lagi, menyembuhkan mereka yang sakit. Dan alur yang kedua, setelah malam, lalu para murid mulai cemas. Sudah malam, apa yang mereka makan? Tidak ada makanan. Kita tidak punya apa-apa. Lalu Yesus mengatakan, jangan kamu suruh pergi. Kamu harus memberi makan. Dengan hati yang polos dan penuh keikhlasan mereka mengatakan, Tuhan, kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus tahu bahwa ini sungguh-sungguh adalah kepolosan dan ketulusan dari para muridnya. Lalu dia mengatakan, bawalah kemari. Maka masuklah dalam inti kebersamaan, duduk bersama, Yesus berdoa. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu, lalu membagikannya kepada mereka. Para murid membagikan itu kepada semua orang yang hadir. Ternyata setelah mereka semua makan kenyang, maka masih ada tinggal
12 bakul penuh. Apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam relasi dan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan iman dan keyakinan kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan yang sering kali muncul dalam benak hati saya pada saat orang mengatakan ada saudara kita pindah lagi ke gereja lain. Saya mulai berpikir, apa yang dicari? Bukankah Rasul Santo Paulus sudah mengatakan, jika kamu telah menemukan Kristus dalam kesatuan umat Allah yang sungguh-sungguh, lalu kamu pergi, itu berarti bahwa kamu meninggalkan emas dan mencari yang kamu tidak tahu dan tidak paham. Dalam kebersamaan kita di mana 2-3 orang berkumpul memecahkan roti, kita menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi, dan dengan demikian kemuliaan Tuhan itu dinyatakan ke tengah dunia yang fana ini. Dan di sanalah tubuh Kristus dibagikan kepada kita, dan kita yang mengambil bagian diingatkan untuk mau dan ingin juga merasakan dan membagikannya bagi sesama kita di dalam setiap karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam setiap keberadaan kita sebagai pengikut Kristus apapun dan bagaimanapun itu, dan di sana rasa solidaritas kehidupan itu dituntut untuk menyatakan kasih dan relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita. Maka menurut saya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya merenungkan bagian sabda ini dikaitkan dengan bacaan-bacaan minggu lalu dan bacaan hari ini, dan akan terpaut ke minggu-minggu depan. Kalau kita berbicara dari sudut liturgi kehidupan di dalam kesatuan Gereja Satu Kudus Katolik, kemanakah lagi kita akan melangkah untuk mencari suatu tatanan liturgi yang sungguh lengkap sampai kepada kepenuhan kehidupan, sehingga kita dengan lebih mudah mengatakan, sama saja, agama Katolik atau kekristenan lain itu sama saja, kita sama-sama percaya kepada Kristus. Boleh-boleh saja, tetapi itu berarti bahwa kita belum menemukan sesuatu yang sungguh mengikat saya dalam keyakinan untuk bersatu dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dan dengan demikian kita mudah pergi. Yang diharapkan oleh Tuhan dari diri kita ialah seperti para murid, kita tidak menggeluti seluruh persoalan kehidupan kita sendiri saja, tetapi kita mau bersama dengan Tuhan untuk menyatakan hal itu, sehingga seberat apapun, seperti yang dikatakan minggu-minggu sebelumnya, kalau kita dalam suka dan duka kehidupan, terlebih dalam perjuangan salib, lalu kita menyerahkan kepada Tuhan dengan segala daya upaya kita, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap langkah kehidupan, asal itu sungguh keluar dari hati nurani yang paling tulus dan paling dalam keyakinan dan kepercayaan. Tetapi jangan kita mengharapkan hujan datang di siang bolong yang begitu terik. Itu namanya kita mencobai Tuhan dalam seluruh situasi kehidupan kita, dengan mengatakan, coba saya minta hujan pada saat terang terik pada saat ini juga. Mungkin dalam situasi seperti itu dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam upayakan apa yang kita inginkan di hadapan Tuhan. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita mengupayakan dalam seluruh kehidupan kita relasi hubungan kita dengan Tuhan yang kita coba hayati dalam hubungan dan relasi kita dengan sesama. Kita menyatakan itu dengan hati yang tulus tanpa paksaan. Akhirnya kita mau dan ingin untuk melibatkan seluruh hidup kita, baik dalam karya pelayanan di gereja, di tengah masyarakat, di tempat tugas di mana kita diutus oleh Tuhan bekerja. Kita mengerjakan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya karena kita mendapatkan upah dan gaji, tetapi inilah bagian dari diri kita sebagai citra dan gambaran Allah untuk menyatakan yang terbaik juga bagi orang-orang lain dan yang ada di sekitar kita, sehingga kemuliaan Tuhan sungguh dinyatakan.
Dan kalau itu yang kita upayakan seperti yang dinyatakan oleh Rasul Santo Paulus, bukan diri kita, tetapi Allah lah yang berkarya dalam diri kita. Karena Allah itu adalah cinta dan kasih. Dan dia mencintai dan mengasihi kita sungguh dengan segala keberadaannya. Demikian juga kita akan berikan kasih dan cinta. Itulah tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, tanpa pamrih, untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita sadari hal itu dan kita luangkan seluruh diri kita, hati kita dengan penuh ketulusan. Moga-moga dengan segala ketulusan dan keikhlasan, Tuhan yang maha bijaksana dan maha tahu akan menyatakan kasih-Nya terus-menerus. Sehingga persoalan apapun yang kita alami, salib apapun yang kita hadapi, kita merasa ringan dan senantiasa merasa damai dan bahagia. Karena Allah lah yang berkarya dalam diri kita. Akhirnya pada saat kita punya pegangan bersatu dengan Allah dan Yesus Kristus dalam kesatuan gereja, lalu kita boleh bertanya kemanakah lagi kita akan pergi. Hanya dalam Dialah saya boleh menemukan kekuatan itu. Dan dalam persatuan dengan Dia, dengan menyambut tubuhnya sendiri, kasih itu akan semakin sempurna. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka marilah kita membawa ke hadapannya semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang dalam kesusahan. Marilah mengatakan kepadanya, puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja memuaskan kelaparan umat akan cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah berdoa kepada Tuhan, puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Tuhan, semoga gereja menolong semua orang di mana saja berada untuk menyadari serta mengungkapkan aspirasi mereka yang terdalam. Dan semoga gereja memperkaya mereka dengan nilai-nilai Injil yang lebih luhur. Marilah berdoa kepada Tuhan, puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik di dunia, bagi para ilmuwan dan ekonom, ya Tuhan, semoga para pemimpin dan para ahli bekerja sama dengan tidak kenal pamrih untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia, serta untuk menolong bangsa-bangsa yang lapar, bukan hanya dengan bantuan makanan, melainkan dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan, puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat dan mereka yang patah semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan penghargaan. Ya Tuhan,
Semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi membiarkan diri kami tetap lapar akan harta yang lebih utama, yaitu sabda Allah serta ekaristi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan yang boleh Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan para imam yang merayakan hari ulang tahun kelahiran hari ulang tahun imamat pada hari ini. Serta juga bersyukur atas ulang tahun sekolah cendrawasih baik SMP maupun SMA. Semoga lewat rahmat ulang tahun yang Kau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu dan komunitas-komunitas yang boleh menjadi bagian kehidupan kami boleh semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan, meningkatkan diri dalam kasih-Mu sendiri dan mencoba mengupayakan yang terbaik untuk senantiasa saling menyatakan kasih diwarnai dengan kasih-Mu, untuk siap sedia memberikan yang terbaik, berani berkorban dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya, dan di sanalah kemuliaan-Mu sungguh nyata bagi dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Puaskanlah kelaparan kami akan Dikau ya Tuhan. Kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, semoga percobaan dan kesusahan tak pernah memisahkan kami dari kasih Bapa kami di surga yang telah dinyatakan kepada kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu.
persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan korban putramu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rezeki dari surgawi demi kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaanmu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku."
seri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu datang dari hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat harapan-harapan kami. Engkau yang mengetahui seluruh perjuangan dan pergumulan kehidupan kami masing-masing. Dalam kuasa kasih-Mu, kami senantiasa datang mempersembahkan dan mempercayakan diri kami kepadamu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu dan Kristus. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 428. 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam rupa rezeki surgawi yang telah kami terima. Kami mohon semoga kerelaan-Mu untuk berbagi hidup menggerakkan kami untuk berani mengorbankan diri kami, terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami, seraya mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte Raya Bunda Maria Angkat ke Surga dijalankan. Berita paroki, hari Minggu biasa, 18, 1 dan 2 Agustus 2026. Perayaan liturgi 1 pekan 3 sampai 9 Agustus 2026. Peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney 4 Agustus 2026. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya 6 Agustus 2026. Peringatan wajib Santo Dominikus 8 Agustus 2026. Informasi pelayanan sakramen baptis. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 23 Agustus 2026. Bagi yang ingin membaptiskan anaknya, disilahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paling lambat 21 Agustus 2026.
Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 20.00 atau jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Kolekte Minggu Biasa ke-17, 26 dan 25 Juli 2026, total kolekte gereja Rp16.720.000. Transfer masuk ke rekening gereja 22 sampai 26 Juli 2026, Rp4.141.000. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp11.835.500. Transfer dan kiris ke rekening pemeliharaan gereja 20 sampai 27 Juli 2026, Rp4.269.500. Total kolekte misa perkawinan pekan ini Rp1.690.000. Kolekte perayaan Maria diangkat ke surga Rp11.555.500. Parkir Komsos Paroki untuk pengadaan alat Rp2.277.100. Sumbangan pemeliharaan gereja 1. Novita Tandan Hendra Kusuma Rp1 juta. Keluarga Frans Saringo Rp1 juta. Idawati Rp500.000. Janete Ana Rp500.000. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Informasi tambahan. Informasi kategorial. Pelajaran agama Katolik bagi sekolah negeri dan swasta non-Katolik kelas 8 dan 9 SMP setiap hari Selasa pukul 16.30 sampai 18.00 dan kelas 7 SMP dan SMA atau SMK setiap hari Kamis pukul 17.30 sampai 19.00 WITA. Kegiatan KRK Awakening from Revival to Service dibawakan oleh Romo Koko pada Jumat 7 Agustus 2026 pukul 18.00 di Hall Angin Mamiri Hotel Delton. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Informasi tambahan. Kami dari Panitia Bunda Maria diangkat ke surga menjual aneka kue, keripik sukun, peyek kacang dan air tahu serta rosario di basement gereja. Mohon dukungan dari para umat dalam rangka penggalangan dana untuk Pesta Bunda Maria diangkat ke surga. Terima kasih. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. 1-2 tambahan. Diingatkan untuk perayaan dalam minggu ini, Jumat pertama jatuh pada tanggal 7 Agustus. Seperti biasa kita mengadakan misa hari Jumat pertama di gereja, dilanjutkan dengan devosi kepada penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus. Seperti biasa misa mulai jam 6, lalu lanjutkan dengan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus. Lalu yang kedua, sehubungan dengan masih adanya pertanyaan kenapa kolekte ketiga ada sekarang ini, karena berangkat dari kerinduan harapan juga umat yang ingin juga berpartisipasi hubungan dengan perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, tentu punya intensi tersendiri bagi setiap orang. Dan merasa bahwa kalau kami menyumbang 2.000 mungkin atau 5.000 seringkali menjadi susah, sehingga lewat itu kita membuka donasi untuk boleh mengumpulkan itu. Dan dengan demikian kolekte kita di kolekte ketiga itu punya intensi khusus perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, dan hasilnya memang kalau kita lihat bahwa kolekte gereja itu kelihatan menurun. Tetapi sebenarnya setiap minggu kolekte kita itu bertambah sekitar 6 sampai 7 juta. Karena dalam rapat kemarin itu diminta apakah nanti kolekte pemeliharaan itu dialihkan ke sana. Tapi syukur ada beberapa yang punya intensi seperti itu sehingga kolekte kita itu dijalankan. Tetap akan digunakan kalau ternyata hal kebutuhan dana tidak mencukupi, tetapi puji Tuhan mudah-mudahan
apa yang diharapkan oleh panitia dengan keterlibatan kita semua dan partisipasi kita semua dengan cara kita sampai pada saat ini dan terakhir minggu depan, mudah-mudahan apa yang dianggarkan 280 juta itu boleh terpenuhi dan kelihatan akan terpenuhi mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita, seluruh umat dan semua saja yang boleh hadir dalam Pranekaristi. Setiap Pranekaristi di Andalas ini, semoga apa yang menjadi partisipasi kita sungguh menjadi bagian pelayanan kita. Terima kasih kebersamaan dalam perayaan pada sore menjelang malam ini, terlebih bagi seluruh petugas liturgi. Semoga pelayanan kita juga boleh menjadi bagian untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Dan terakhir, tetap diingatkan kepada kita tentunya, bagi kita yang terlambat biasanya agak malu maju ke depan. Biasanya bangku depan ini selalu kosong, ini memang disiapkan untuk lansia tetapi tidak selalu penuh. Ini jauh lebih banyak kosong di depan, ya. Ya sudah, resiko dari terlambat tidak apa-apa, kita maju ke depan saja. Daripada kita naik di balkon, hampir pasti bahwa pada saat misa pagi, misa malam minggu dan misa sore itu tidak ada predekon yang naik di atas balkon untuk memberikan komuni, sehingga pada saat komuni kita harus turun dari atas, ya. Jadi itu tentu menjadi bagian pertimbangan, harus kita isi dulu dalam gereja. Dan memang petugas pembagi komuni itu sudah dibagi sedemikian rupa sehingga di misa-misa itu hanya 8 prodekon, biasa hanya 7 saja kalau hari Minggu sore. Ini sekedar mengingatkan kita, jangan sampai ada lagi yang mengeluh kenapa kami tidak dibawakan komuni di atas balkon. Ya memang petugas hanya sebatas itu saja, ya. Jadi banyak yang kosong dalam gereja, kita isi. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi atas perhatian kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.